Gunung ini bukan sekedar puncak tertinggi di Jawa Barat, melainkan lukisan alam yang begitu indah. Melangkah di jalur Sadarehe, kita tidak hanya mendaki, melainkan menapaki sebuah lukisan hidup yang di setiap pijakannya membawa kita lebih dekat pada hamparan tanaman putih, hutan lumut yang tipis, dan edelweiss yang selalu menyambut setiap jiwa petualang yang datang. Kejutan gunung ini pun tak berhenti di situ. Di antara rimbunnya vegetasi, terselip sebuah sabana mini yang eksotis. Hamparan rumput yang hijau menciptakan kontras yang memukau dengan pepohonan di sekitarnya. Dibilang indah karena ini jalur Sadarehe, dibilang atap Jawa Barat karena memang inilah Gunung Ciremai. Pada tanggal 9 Juni 2025, aku, Hasim, dan juga Habil memutuskan untuk mendaki ke Gunung Ciremai secara dadakan dengan alasan gunung ini tuh dekat kok dengan tempat tinggal kita, hanya 2 jam saja dari Bandung. Pada pendakian ke Gunung Ciremai kali ini, kami memutuskan untuk mendaki melewati jalur Sadarehe. Secara Gunung Ciremai ini adalah taman nasional, jadi ini kami pun sebelum mendaki harus cek kesehatan dulu ya. Cek kesehatan yang aku maksud ini harus beserta surat keterangan dari dokter ya, karena sebetulnya mau mendaki ke gunung manapun, kita itu diwajibkan dalam keadaan sehat. I can change, and I realize it's not so bad. Once I get out of my head, I'll get my shit together one of these days. I've tried every morning to wake up an optimist, but all I can do today is just try to exist. Too many years gone to waste on what was never me, waiting for things to change, never knowing what I need. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change. Akhirnya ini jam 9 pagi kita udah tiba di parkiran base camp ke Gunung Ciremai via Sadarehe. Mungkin sekarang ini kita akan packing ulang ya, dan juga ada beberapa barang yang harus dibawa oleh porter drop. Jadi kita harus memilah dan memilih ya mana barang yang mau dibawa sama kita dan sama porter. Let's go. Wah. Ini keren lagu heula. Ya, ya. Ini sama Kang Mahrul. Oh ya. Nanti sama A-nya. Oh ya. Paling ini A sama ada maksimal kan 20 kilo ya. Coba Jan, coba. Nah ini sekarang aku udah ada di base camp ya, atau pos registrasi dan pemeriksaan kesehatan Trisakti Sadarehe. Kita harus ngisi dulu ya, wajib. Jadi nanti setelah tadi kita cek kesehatan itu, kita harus regis ulang di sini, di pos ini. Cus, kita isi dulu. Oh iya, buat teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Ciremai ini, harus booking online terlebih dahulu ya. Kalau aku kemarin karena di hari libur, ada biaya PNBP per orangnya 50.000, untuk Simaksi 90.000 per orang, dan juga tarif angkutan pick up 60.000 per orangnya. Untuk si pick up ini dari base camp menuju ke pintu rimba ya, kayaknya sih kalian harus pakai ini, karena itu tuh sangat jauh sekali dan jalannya sangat rusak. Kalau kalian butuh info lebih lanjut, bisa langsung cek aja ya Instagramnya Ciremai via Sadarehe.
Siap, siap. Nah ini si Mangnya berangkat duluan. Tadi karena kita ada keterlambatan naik pick up, jadi kita naik pick up yang berikutnya. Kita nunggu dulu di sini sebentar paling. Oke, jangan dibukaan, udah terganti. Terima kasih selalu empatan gua air ditembak. Oke. Sekarang ini kita masih menunggu beberapa saat. Pokoknya ini mungkin nanti truknya agak diginiin dikit baru kita bisa masuk dan melanjutkan menuju ke pos gerbang Rimba, apa? Pintu Rimba ya, Jang ya? Pintu Rimba. Sekarang kita nikmati dulu suasana di sini, sangat indah sekali, banyak perkebunan. Nyokot lah sayuran. Nyokot sayur. Dicarekan gue si bapak. Oke, masuk tipis. Wah. Lately your blue skies ain't coming, turning all the clouds gray. Baby, I can see a storm warning. I'm boarding all the windows up to date. And the ghosts have been calling. You don't hear a word they say, so let me do all the talking. I'll keep your troubles at bay. 'Cause it's you and me till the end of the line. It's you and me, sparking like crossed wires. When I see you move through a certain light, I tend to lose my mind. It's you and me till they say last call. It's you and me, gonna risk it all. And on the wheel right by your side, hold on till the end of the line. Tanjakan panjang ini. Lay with you while the night is still, proves you haven't lost your will. Soon the road will be clear, the days only go up from here. And I know that it's lonely, you got all the strength you need. So when the dark starts creeping in, baby, you don't have to worry about a thing. 'Cause it's you and me till the end of the line. It's you and me.
Berat semua Hasim. Oke, alhamdulillah ya kawan-kawan, ini sekarang udah tiba, kita 11.30. Berarti berapa lama kesini tadi ya? 1 jam. Sejam ada kan? Ya itulah pokoknya buat teman-teman, jadi yang mau ke Ciremai via Sadarehe ini sangat dianjurkan sekali ya menggunakan transportasi yang disediakan oleh Basecamp pastinya. Karena mungkin tadi lihat sendiri itu jalannya kayak gimana, apalagi nih teman-teman kan baru pertama kali juga kesini. Yang Hasim sama si Habil. Ya. Kita lumayan digoyang-goyang ya. Bergoyang-goyang. 13. Itulah paling sekarang kita harus langsung let's-go ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu karena semoga diberikan kelancaran saat mendaki, cuaca pun full cerah, dan juga kita diberikan keselamatan sampai menuju ke puncak, turun sampai pulang kembali dengan selamat. Amin. Berdoa dipersilakan. Doa. Ciremai Viras banaun anjing. Saudara. Sadarehe. Oke, jadi doa tuh. Ciremai via Sadarehe. Full cerah. Let's go. Sebelum berkegiatan outdoor, aku selalu membasuh wajah menggunakan face wash dari Kaf. Dan kali ini, Kaf punya face wash yang aman untuk kulit sensitif, udah low pH 5.5, non SLS, cocok banget bagi kalian yang suka aktivitas outdoor kayak aku gini. Selain itu, Kaf juga punya varian lain yang menyesuaikan jenis kulit kalian masing-masing loh. Jadi jangan asal pilih face wash ya, cek dulu fungsinya masing-masing. Karena keamanan face wash itu nggak cuma soal pH. Yang paling penting itu keseluruhan kandungan dan formulanya loh. Jangan sampai ketipu sama label pH doang. Sebelas 11.33 kita memulai pendakian. Kita lihat sampai di pos 8 nanti jam berapa ya? Jadi trek di awal-awal ini memang terbilang masih cukup landai dan vegetasinya pun belum rimbun hutan. Jadi kita masih terkena paparan sinar matahari. Cuma untungnya untuk saat ini awannya sedikit berkabut, jadi banyak jadinya. Adem, alhamdulillah. Lumayan nih buat pemanasan, oke sih. Ini kurang lebih kita udah berjalan 13 menit. Akhirnya kita pun menemukan batas vegetasi hutan dan juga apa ya tadi, mungkin perkebunan tadi. 13 menit kita berjalan. Yuk lanjut. Ini BTW jalurnya juga enak ya. Kadang-kadang landai, kadang-kadang nanjak. Ya, setidaknya ada bonus kayak gini. Jadi jalanan landai kayak gini tuh kayak
ngasih recovery buat kaki kita nih. Enak, jadi nggak di-push terus. Hah? Lumayan. Gimana? Ya, jadi ini yang disebutkan Kak Adi tadi di bawah ya. Vegetasinya masih asli. Terlihat seperti rumput-rumputnya. Tuh. Lumut. Berarti ini tandanya di sini tidak terkena sinar matahari. Betul. Keripuhan. Si Habil keripuhan. Ini ada pohonnya. Banyak lumutnya juga. 12:05 kita tiba di pos 1. 30 menit ya kali. Oh emang he? Oh bener, 30 menit. 30 menit sampai pos 1. Sekarang kita akan istirahat dulu di sini. Nanti setelah itu baru lanjut. Coba. Ya, setelah 10 menit kita beristirahat di pos 1. Sekarang jam 12:15. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan acuan kita untuk makan siang nanti. Mungkin di jam 1 atau jam 2 ya. Kita tidak akan terpatok oleh pos, tapi patokannya adalah jam. Let's go. Ini dari sepanjang jalan tadi kita jalan, baru menemukan lagi trek yang lumayan nanjak. Ini baru lumayan nih. Aku juga lupa lagi nanti bakalan ada trek yang nanjak banget apa enggak. Cuman aku ingetnya nanti dari pos 6 ke atas tuh baru yang nanjak banget. Ini sekarang dikasih trek yang lumayan landai lagi setelah tadi nanjak terus ya. Alhamdulillah. Semoga ini udah deket ke pos 2. Karena ini udah kurang lebih kita berjalan setengah jam ya. Oh kurang ding. Baru 21 menit kita berjalan dari pos 1. Terlihat dari depan sana tanjakan yang sangat nenggak sekali. Insya Allah. Setelah tadi kita dikasih landai, sekarang ini kita langsung dikasih tanjakan. Ini tanjakannya seperti ini. Ini udah lumayan nenggak ya dibanding yang tadi. Ada 2 jalur. Kita bisa pilih yang manapun. Kalau misalkan lagi musim hujan terus licin kayaknya mungkin kita bisa, oh enggak deh, dua-duanya ada tali ternyata, jadi sangat membantu ketika di musim hujan.
Aku pilih kanan. Oke, sekarang jam 1 lebih 45 menit, berarti kita berjalan 35 menit dari pos 1 ya. Tiba juga di pos 2. Wah. Mantap sih. Nih, kawan-kawan. Gimana? Treknya masih aman? Siaman. Syamin. 5 menit. Tapi kesang. Bapak 2 anak ini. Menarik. Mulai kembali di hari-hari yang mengurus anak. Alhamdulillah. Jadi gimana tadi? Orang agak gimana-gimana. Ini nih, Bapak dengan 2 anak ini baru nikah. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengajak saya. Wih. Yang akhirnya diizinkan. Jadi aku itu dijadiin alasan guys, buat dia biar bisa naik gunung lagi. Terakhir puncak kapan? Terakhir Sebelum puncak sebelum punya anak. Dan sebelum menikah. Sebelum menikah. Dan ada Berarti- cerita di mana setelah menikah, sebelum menikah sudah mau naik ke Rinjani. Rencana udah naik ke Rinjani nih. Udah siap semua. Ha-ha. Udah sampai duduk di pesawat, ternyata batal. Wah, kenapa tuh bisa batal? Nah itu belakangan. Soalnya kalau dijelasin nanti prit gitu. Kartu kuning nanti. Gak bisa lagi naik gunung. Itu dia. Dre. Dia sudah duduk pesawat. Carrier sudah di atas bagasi ya. Mbak, saya gak jadi naik, gak jadi berangkat. Cancel. Pada saat itu berarti masih bandara Bandung. Dari Bandung. Nggak, Jakarta, Oh, Soekarno-Hatta. Jakarta dong. Soekarno-Hatta. Orang yang nyebut Dre mana gitu tapi kayak dikat kurang kat. Kurang enak ngomong kayak dikat kayak mati. Nah, Ayo malah naon next orang kemungkinan bakal ngajak-ngajak deh Habil ya. Kenapa ya kalau nggak paling kan tiluan, paling kalau enggak juga nanti nambah 1 atau 2 muman ya, jangan itu muman bedia kan juga biasalah berdak kami somat. jeung si somat biar kita para pria-pria ini berkelana. Karena ini dalam keadaan positif ya. Betul. Tidak ada yang negatif. Bukan keadaan anjir, kegiatan. kegiatan positif. Betul. Kegiatan positif. Kita niatnya kan ke gunung itu untuk menikmati keindahan alam dan juga olahraga sih yang paling utama. Kalau dalam Islam itu kita lebih ke tafakur alam. Iya. Berat sekali. Berat sekali. Gimana Tat? Mana tuh hadis riwayat? Jadi menurut satu keterangan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Masya Allah. Artinya. Jadi kita itu harus bertafakur kepada makhluk Allah ciptaannya, bukan kita berpikir bahwa Allah itu ada di mana gitu. Gitu. Gitu lah. Salting. Bagaimana yuk?
dari pos 2 tadi. Treknya sekarang udah semakin lumayan menanjak. Udah lumayan ribuh juga ya. Itu ini di belakang aku ada hutan lagi. Pohon yang diselimuti oleh lumut-lumut hijau. Kesukaan aku banget ini. Cuman satu pohon doang yang gedein ya. Yang lain juga ada, cuman lumutnya tuh nggak terlalu begitu tebal ya. Jadi tipis-tipis manja. Nah ini sekarang kita udah ada di tanjakan curam. Atau tanjakan apa namanya? Curam banget tuh, huy. Keripuhan si Habil. Yo semangat. Kurang istirahat di pos 3 setengah jam, gas. Jadi Setelah 40 menit kita tiba juga pos 3 Kayu Manis. Orang kudu di soalnya. ya mana mau lebih enak. Sorry. Menit. Keckuy, sekarang kita di sini kita makan dulu. Mana Jang? Artinya sahiji meren. Baik. Orang mana naonannya ada di Solo sih. Wah, nih tepat di pinggir aku ini, nggak tahu ya nama pohonnya apa, cuman ini kayak serupa sama pohon yang tadi ada di pos 3 ya. Mungkin ini adalah kayu manis juga, tapi entahlah. Cuman ini pohonnya sangat besar sekali ya. Beda soalnya ini dari pohon-pohon yang lainnya. Beda sendiri. Atau mungkin karena ini kulitnya ngelupas. Nggak tahu. Let's go. Wah, ini nih. Sepertinya kita udah memasuki hutan lumut. Masya Allah banget ini ya. Sangat takjub. Ini bisa kita lihat aja. Pohonnya berbalut lumut yang sangat cantik banget. Ini posisinya berada dari di antara pos 3 menuju ke pos 4. Insya Allah. Cuman ini kan masih sedikit terkena cahaya matahari ya. Coba kalau ini benar-benar rimbun banget, pasti lumutnya akan semakin lebat lagi. Keren. Jam 3 pas kita tiba juga di pos 4. Setengah jam. Kalau tadi kan si Jang Hasim 15 menit ya, soalnya langsung digeder. Kalau tadi aku sama si Habil ngonten dulu di pohon yang tadi karena itu bagus banget ya, magical banget, itu dreamy. Takjub. Enggak, pulang mah pulang. Nih, pos 4 pengorbanan cinta. Rame pepelakan. Rame apa perlakan? Namun kerehete berarti ker pepelakan gitu.
Oh, can waktuna tapi geus loba ieu tanaman teh gitu. Tap kurang teh diboro meureun gitu. Air trisak jeunan apalah kampus Bandung Jakarta terus. Jakarta. Ini nih ternyata hutan lumut yang sebenarnya ya. Kalau tadi kan di bawah itu masih agak ada space ya antara dari pohon satu ke pohon berikutnya. Kalau di sini pohonnya udah mulai agak rimbun dan apa namanya tuh lumutnya juga hampir full sepohon-pohonnya. Wah, masya Allah ini sampai tertakjub-takjub aku juga. Ini tuh lokasinya ada di ini ternyata dari pos 4 menuju ke pos 5. Ya kurang lebih tadi setengah jam mungkin ya. Ya setengah jam dari pos 4 tuh nemu ini. Keren. Wah, gila sih ini. Dari pos 4 menuju ke pos 5 ini kita digempur dengan tanjakan yang tak kunjung landai. Kesusahan nih ayah dua anak ini. Akhirnya nyampe pos 5. Jam 4 kurang 10. Jam 4 kurang. Hah? Jam 4 kurang. Sekarang 4 kurang 10 Sampai di pos 5. sampai di pos 5. Berarti 3 pos lagi kita sampai di tempatnya. Sebelum jam 6 lah kita sampai. Ngeri. Insya Allah. Tapi sugan gancang lah hari itu ya tam. Becak mana nama adi ieu kan. Gina? Samitna geus di Melipir. jalurna heuh. Di Z-keun. Dah hari tagi asa geus jigjag. Oke, jam 4 lebih 10 menit kami pun melanjutkan perjalanan kembali ya. Setelah tadi budak dua menemukan spot yang entahlah. Kita mengejar sampai ke pos 8, tinggal 3 pos lagi.
Nah, setelah 10 menit nih dari pos 5, kita tiba di pos 6. Iya, rencana pos 8. Harus sih rencana. Ini. Kita akan istirahat dulu sebentar paling di pos 6 ini karena kita kudu ngejar menuju ke pos 8. Ini ayah dua anak ini keripuan. Sekali naik langsung Cilma ya. Ngeri. Saudara He ternyata tidak selandai itu. El Pomo. Sekarang ya di pos 6 udah hampir setengah 5 ya, 5 menit lagi. Tapi kita akan camping di pos 8. Dan kalau misalkan kita dari pos 6 ini udah meninggalkan, kalau udah meninggalkan pos 6 ini, kita nggak bisa misalkan tiba-tiba pengen camping di pos 7 karena itu tidak akan bisa untuk mendirikan tenda. Makanya harus lanjut menuju ke pos 8. Mau sampai semalam apapun itu, kita harus tetap lanjut atau balik lagi ke pos 6. Karena di pos 7 itu nggak bisa. Dan tantangan terakhir mungkin ya adalah dari 6 ke 7. Itu katanya treknya sangat nenggak sekali. Jadi kita di pos 6 ini sedikit mengumpulkan niat untuk lanjut ke pos 8. Oke guys, jadi ini sekarang kita lagi mau bikin konten santuy ala-ala di tengah gempuran jalur yang sangat apa? Sangat tenggak. Eksotis. Juga eksotis. Ini kita sebetulnya udah sore banget ya, tapi daripada kita buru-buru, mending kita pelan-pelan sambil menikmati. Karena dalam agama itu apa, tafakur apa hadisnya? Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Masyarakat. Apa artinya? Pikirkanlah makhluk ciptaannya
Lalu jangan dipikir, jangan Jangan dipikirin. Pikirkanlah makhluk ciptaannya. lalu jangan terlalu banyak pikiran. Ya. Sepertinya itu. ya. Ya begitulah. Oke, nanti teman-teman yang tahu artinya lebih lengkap tulis di kolom komentar. Ini sebenarnya di belakang kita tuh ada oh ini burung jalak udah ngeburu-buru, katanya buru-buru. Dan akhirnya alhamdulillah 5.40 kita tiba di pos 7. Wah, pemandangannya Masya Allah. Ribu nanya. Jadi sekarang kita udah tiba di pos 7. Ini kita telat setengah jam. Mungkin kalau setengah jam lebih cepat tiba di sini, ini view-nya akan kebagian yang cetarnya. Lagi kalau tadi jam 5 kita udah tiba di sabananya. Wah, Masya Allah, itu pasti kita bakalan banyak banget konten, bakalan kenyang sama konten. Di sini aja udah indah banget. Wah, alhamdulillah akhirnya ini kita udah tiba juga ya di camp area pos 8 jam 6:20. Masya Allah. Ini tenda kita akhirnya, Mang. Aduh. Dalamnya mana ya? Hah? Dalamnya. Ini kita baru banget nyampe ya, jam 6:30 pas. Pas begitu ke sini tenda emang udah berdiri, tapi ternyata si innernya itu nggak ke bawah. Ampun. Untungnya di sini ada shelter, jadi mungkin sekarang ini kami akan angkat si tenda ini. Ini kan outernya doang ya, agak dipepetin ke shelter, masak di sana. Jadi emang buat dapur aja lah, buat pepasakan gitu kan rencananya si tenda ini tuh. Jadi nanti kita tidur di shelter. Untungnya ada shelter. Masya Allah. Aku tuh tadi dari kemarin tuh ingetnya cuman gak ada footprintnya aja, yang bawahnya doang kan, biar nggak kotor ke tendanya. Tapi ternyata innernya juga nggak kebawa. Ya udahlah. Ya langsung angkut emang. Jadi ganti baju itu langsung kalau baik. Oh. Isi. Ya jadi bukan sementara sih, kita tirunya di sini, di dalam shelter. Sebetulnya lebih better ya, berikut hangat juga di sini, enak. Nah, coba Jang. Jadi apa Kak Adi hikmahnya? Hikmahnya adalah kita gak tidur di tenda, tapi tidurnya dalam shelter. Kita tidak kedinginan, malah dapat kehangatan. Syah hikmah. Jangan bari packing jangan keluarkan eta. Ngeluarkan eta. Ya orang bari ini POV di dalam shelternya kayak gini. Gak apa lah, menyatu dengan tanah dikit. Let's go. Guys. Jadi barang siapa yang mau membeli kambingnya itu beli di Jang Hasim. Soalnya naon seger ta. Ini mah aslinya domba. Langsung ke cus DM ke Bapak Cecep.
ternak pan di bumi na ya mah. Kayak ngasupkeun lagi ngeluh gertah curang gitu. Ternak kambing lumayan Garut teh gitu murid. Si jangan terbalik. Iya asli amun abi mau bumbu khas Detailing. tetap teknologi. Batu tinggal di lagi. Iya, campur dipuyuh. Naon? Oh, di jika Yang meh aya semitan. Aya uyah teh. Mah? Uyah. Kita dinapok eta. Roiku. Ya itu yang soal bisa. Tuh. Si apinya merepet. Jadi Anjir merepet. jadi cepat matangnya. Oh. Jadi bisa jadi itu tuh adalah pengganti minyak. Ya. Tuh penontonnya. Iya. Setia ya sih makin semua. Dari kita di center ini. Tuan rumah lagi cicing weh cenah gitu nya. Masak mah ieu gitu. Tamu nu masak. Lain maksudnya saja heula tawarek ning kabehkeun heula. Sekalian aja bisi sakti heula kita beak lebar. Ini jadi teruntuk mumban ya. Nanti kalau misalkan kita membuat next pendakian kita akan menyate aja dengan bumbu yang maksimal ya. Kalau sekarang kan ini kita masih seadanya. Kalau ini kan maksimal banget. Cengit teh. Cengitnya. Cengit ya. Maksudnya lebih karena disebarkan ya. Terus ya jangan kurang ngecer. Besok aja meureun siap. Mantapnya. Setelah di malam harinya masak sate, kami pun langsung beristirahat tidur karena di keesokan harinya kami harus summit menuju ke puncak Gunung Ciremai ini. Oke, sebelum memulai pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga cuacanya full cerah ya sampai kita ke puncak, sampai turun ke bawah juga. Amin. Nanti view di atas juga semoga ada samudra awan. Bonus itu mah. Oke, berdoa dimulai. Oke, sekarang udah pukul 6:35. Ini kita masih mungkin kurang dari 1 jam untuk menuju ke puncak karena tadi kita lama sekali beristirahat di pohon ini ya, tadi di spot di sini. Mungkin kita sebetulnya sambil menunggu untuk matahari agak atas lagi karena biar view di sini tuh terlihat jelas dan cerah ya. Soalnya kan kalau via Sadarehe ini cenderung matahari itu membelakangi si gunung, jadi kita di sini bisa dibilang backlight ya. Jadi kita harus nunggu sampai mataharinya agak atas. Alasan kita buru-buru juga ya ke puncak itu karena kita ingin mengefisiensikan waktu, karena turun ke bawah itu sangat lama sekali.
Mungkin kalau untuk ke camp area itu cuman ya dari puncak bisa setengah jam, tapi untuk menuju ke base camp itu sangat lama sekali. Jadi let's go kita ke puncak. Tuloy jangan tuloy. Oke nih. So. Ini nih keunggulan dari view Sadarehe ini ya. View lagi jalur Sadarehe ini. Jadi kita dari pos 7 itu mulai dari pos 7 sampai ke puncak kita selalu disuguhkan dengan view dari bunga Edelweiss ini. Kebetulan ini ada beberapa yang sudah mekar juga ya. Jadi warnanya kuning agak keorenan. Cantik banget. Let's go. Inilah part paling males dari summit Sadarehe ini. Jadi setelah tadi kita landai melipir ke kanan itu, kita dibelokin ke kiri dan langsung nanjak. Cuacanya dari tadi nggak nentu banget ya. Dia udah cerah tapi di sini ada awan ini lagi. Di sebelah sini cerah biru tuh. Di belakang aku di puncak pun lumayan lah cerah. Kirain udah bakalan full cerah ini. Kalau udah bulan Juni ya. Ini treknya mulai pasir bebatuan gitu ya. Kalau kata si Jang Hasim ini udah mirip kayak Summit Rinjani. Dari Pelawangan ya Jang ya. Dari Pelawangan menuju ke Punggungan tuh kayak gini cenah. Jadi kalau kita injek tuh merosot pasirnya. Jadi trek kayak gini nih yang bikin cepet capek pegel kaki itu.
Singkat cerita, setelah melewati tanjakan yang sangat terjal, kami pun tiba di puncak Gunung Ciremai via Sadarehe. Alhamdulillah ya, tadi kita tiba di sini 7:40 menit. Itu karena kita tadi di bawah banyak banget istirahat. Lagian kita nggak terlalu ngejar sunrise juga ya, karena ya kita mendaki santai aja. Tadinya pengen dapat cuaca cerah juga waktu kita trekking di bawah, tapi ternyata tadi pagi hari itu mataharinya ketutup awan, awannya tebel banget. Ini juga di puncak tadi dilihat dari bawah tuh kadang-kadang ada awan lewat, hilang lagi, ada lagi, hilang lagi. Jadi kita nikmatin sajalah di puncak Gunung Ciremai via Sadarehe ini. Oh iya, dikarenakan mataharinya udah mulai agak menyengat, jadi di siang hari ini aku akan reapply dulu sunscreen dari Cav Everyday ini. Ini adalah Invisible Matte Sunscreen Stick yang SPF-nya itu udah 50 PA++++. Cara pemakaiannya pun sangat gampang sekali ya, tinggal dibuka tutupnya, di roll on, dan langsung dioles ke muka aja nih kayak gini. Jadi nggak perlu belepotan di tangan ya pastinya. Pokoknya buat kalian yang suka berkegiatan outdoor, kayaknya wajib banget deh punya sunscreen yang satu ini. Oke, dan akhirnya cerita pendakian ke Gunung Ciremai ini mungkin dicukupkan ya. Sekarang soalnya udah pukul 9:30 pagi menjelang siang, dan cuaca di sini juga udah semakin berkabut, jadi kita mau turun ke bawah. Thank you pokoknya buat teman-teman yang selalu nonton YouTube-nya The Gaduls. Terus tonton video berikutnya ya.